Unipar Jember News. Dalam rangka pelaksanaan misi dan program kerja, Pusat Studi Gender dan Anak Universitas PGRI Argopuro Jember mengadakan pemilihan Duta Anti Kekerasan Seksual pada hari ini, Jumat 25 Maret 2022. Acara tersebut dimulai pukul 8 hingga 3 sore waktu Indonesia Barat dengan serangkaian materi sebagai pembekalan bagi kurang lebih sekitar 40 kandidat dari seluruh program studi. Rangkaian materi tersebut antara lain public speaking, wawasan kebangsaan, pemidanaan kekerasan, dan kesetaraan gender. Materi-materi tersebut disampaikan oleh beberapa narasumber seperti Ibu Riza Wahyu Utami, Bapak Ismul Mauludin Habib dari Polres Jember, dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak atau DP3AKB, dan dari Ketua Pusat Studi Gender dan Anak Universitas PGRI Argopuro Jember, Ibu Siti Fanatus Syamsiah. Menurut keterangan dari Ibu Siti Fanatus Syamsiah, PSGA tidak memberi batasan bagi siapapun yang mengajukan diri sebagai kandidat Duta Anti Kekerasan Seksual. 14 program studi di Universitas PGRI Argopuro Jember wajib mengirimkan minimal 1 laki-laki dan 1 perempuan. Syaratnya hanya memiliki kepedulian untuk menciptakan kampus yang ramah. Dari para kandidat akan dipilih 6 orang atau 3 pasang untuk menjadi Duta Anti Kekerasan Seksual Universitas PGRI Argopuro Jember. Unipar Jember TV melaporkan. Dengan Bu siapa dan selaku apa di Pusat Studi Gender dan Anak ini? Ya, saya Siti Fanatus Syamsiah atau biasa dikenal Bu Fana, dipanggil Bu Fana. Saya adalah Ketua Pusat Studi Gender dan Anak Unipar. Kira-kira program kerja dari PSGA itu sendiri ke depannya itu apa saja? Ya, kita ada beberapa divisi dan masing-masing divisi ada program kerja juga. Tapi yang jelas bahwa prioritas utama Pusat Studi Gender di Unipar ini adalah bagaimana kita mendukung program dari rektor, apa itu mewujudkan kampus yang ramah dan aman, terutama dari masalah-masalah yang terkait dengan kasus kekerasan seksual. Oke, kalau acara hari ini pemilihan Duta Anti Kekerasan Seksual itu program kerja dari divisi apa? Itu seperti yang tadi saya bilang, itu merupakan salah satu program agenda utama ya, program utama kami. Jadi semua divisi berkolaborasi untuk mewujudkan itu merupakan program kerjanya Pak Rektor atau agenda utamanya kampus ini Unipar. Bagaimana kampus Unipar ini bisa menjadi kampus yang ramah dan aman bagi semua sivitas akademika, bukan hanya mahasiswa, bagi dosen, karyawan, semuanya. Bagaimana kita bisa mendukung program itu, mewujudkan program itu menjadi nyata gitu. Itu yang kita lakukan dengan melakukan pemilihan Duta Anti Kekerasan gitu. Jadi ini kolaborasi antar divisi, kita bergerak bersama bagaimana caranya agar apa yang disampaikan yang menjadi agenda utama rektor untuk mewujudkan kampus yang ramah, aman itu bisa mudah untuk direalisasikan. Dan satu lagi, ketika berbicara tentang kampus ramah dan aman tidak hanya sekedar berbicara tentang perempuan saja, tapi juga tentang laki-laki juga. Kalau bicara tentang gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang bagaimana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Juga berbicara tentang penyandang disabilitas, karena kita tahu bahwa di Unipar ada sekitar 120 mahasiswa penyandang disabilitas yang itu juga laki-laki dan perempuan gitu. Jadi kita fokusnya di sana. Ramah artinya ramah kepada semua, kepada perempuan, kepada laki-laki, termasuk anak. Kenapa di Unipar ini ada PG PAUD ya, dan mahasiswanya juga membawa anak kadang kan, sehingga itu menjadi prioritas kita bahwa kampus yang ramah bukan hanya untuk mahasiswa, dosen yang perempuan atau yang laki-laki, tapi juga anak yang dibawa oleh mahasiswa yang sedang menempuh kuliah di Unipar ini, dan juga terhadap penyandang disabilitas yang ada di sini. Gitu.
Kira-kira untuk menjadi duta kekerasan anti seksual di Universitas PGRI Argo Jember ini, apakah ada kriteria tersendiri? Iya, pertama kita tidak memberikan batasan ya bagi siapa saja sih, siapa saja yang memang diutus oleh prodinya. Jadi kita ada sekitar 14 prodi ya. Semua prodi harus mengirimkan wakilnya minimal 2, laki-laki dan perempuan. Kenapa nggak perempuan saja? Karena memang ini masalah laki-laki dan perempuan, masalah ketidaksetaraan itu. Semua prodi harus mengirimkan wakilnya, dan tidak ditentukan atau tidak ada kriteria dia harus IPK tinggi, tidak. Tapi dia memang punya kepedulian untuk menciptakan kampus yang ramah, gitu aja. Punya kepedulian, ketertarikan untuk sama-sama membangun kampus yang ramah di Unipar, gitu. Jadi nggak ada harus IPK tinggi, nggak. Boleh IPK berapapun, kita nggak masalahkan itu, karena nanti mahasiswa peserta pemilihan duta anti kekerasan ini kan dibekali seperti sekarang. Ini kan pembekalan. Mahasiswa diberikan materi-materi tadi tentang wawasan kebangsaan. Nanti akan ada materi tentang public speaking, sehingga mahasiswa diharapkan mampu untuk berbicara, untuk menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan, gitu. Kemudian nanti ada juga materi dari DP3AKB berbicara tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ada materi lagi dari Polres Jember, itu akan berbicara secara teknis bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan jika terjadi kasus atau jika mengalami kekerasan seksual pada dirinya. Dan terakhir nanti ada materi dari Pusat Studi Gender Unipar terkait dengan mungkin pembahasan tentang apa itu kesetaraan, apa itu hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu feminisme. Jadi artinya siapapun bisa menjadi duta anti kekerasan selama itu dikirimkan oleh prodi, perwakilan prodi, dan tidak masalah apakah dia IPK-nya tinggi atau tidak, karena nanti akan kami bekali gitu, dari pemateri-pemateri yang memang punya kompetensi yang sudah sesuai dengan bidangnya. Baru besok tanggal 26 itu kita akan melakukan semacam itu merupakan final gitu ya, grand final untuk menentukan siapa sih yang masuk kriteria dia layak menjadi duta anti kekerasan di Unipar ini. Ada 3 pasang nanti, yang ada 6 orang lah, laki-laki perempuan, yang akan menjadi duta anti kekerasan yang akan dipilih gitu. Nah, Pusat Studi Gender dan Anak ini menugaskan duta-duta ini untuk apa nantinya? Pertama, sesuai dengan namanya kan, mereka duta anti kekerasan. Harapannya nanti program-program yang berkaitan dengan upaya pencegahan, ya, pencegahan kekerasan di lingkungan kampus itu bisa dibantu oleh mereka. Program-program Pusat Studi Gender dan Anak itu akan dibantu oleh duta-duta anti kekerasan ini. Kemudian yang perlu diketahui biasanya gini Mbak, kenapa perlu ada duta anti kekerasan dari mahasiswa? Kenapa? Ketika terjadi kekerasan, kasus kekerasan, mahasiswa nggak akan mudah untuk bercerita kepada dosennya. Sulit ya, entah malu, entah apa, nggak enak dan sebagainya. Biasanya mereka akan lebih mudah untuk bercerita ke temannya. Nah, duta anti kekerasan ini kan nanti kembali ke masing-masing prodi. Dia bertanggung jawab untuk memantau, untuk misalkan ada yang ingin curhat atau apa, atau sekaligus untuk mengedukasi sama mahasiswa jika terjadi kekerasan. Jadi ini untuk membantu, sebetulnya membantu program pencegahan kekerasan seksual yang ada di kampus gitu. Dan tentunya jika setiap prodi itu sudah ada duta anti kekerasan, kita lebih mudah untuk koordinasi dengan mereka, termasuk juga untuk memudahkan semua mahasiswa untuk bisa melaporkan jika ada kasus-kasus seperti itu gitu. Yang terakhir nih ya Bu, kan PSGA itu Pusat Studi Gender dan Anak. Apakah melulu terfokus pada kekerasan seksual, ataukah nanti akan ada program seperti tempat curhat, bukan hanya untuk penyintas kekerasan seksual, tapi untuk anak mahasiswa yang sedang bermasalah, itu apakah nanti itu ada? Oh iya, kekerasan seksual itu kan salah satu saja kan. Semua hal yang berkaitan dengan masalah diskriminasi ya berbasis gender, kemudian masalah kekerasan, salah satunya adalah kekerasan seksual. Kenapa sekarang itu yang menjadi prioritas? Karena kita sedang berbicara tentang Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021. Tapi sebetulnya itu merupakan salah satu saja Mbak.
tadi misalkan ya berkaitan dengan mahasiswa, misalkan mahasiswa mau ada masalah selain tentang kekerasan, ya memang itu merupakan tugas atau fungsi adanya pusat studi gender dan anak gitu. Jadi yang perlu diketahui bahwa selama belum ada satgas, kan nanti berdasarkan Permendikbudristek itu Unipar harus punya satgas PPKS, penanganan pencegahan kekerasan seksual. Kita belum punya, masih proses. Selama itu belum terbentuk, maka PSGA lah juga berfungsi untuk itu. Tetapi Pusat Studi Gender dan Anak, karena kita ada di lingkungan akademik, kita nggak melulu berbicara tentang kekerasan seksual, berbicara tentang kasus. Kita juga akan melakukan penelitian, melakukan tridharma yang lain, pengabdian juga gitu ya. Yang itu akan menjadi tanggung jawab masing-masing divisi. Ke depan seperti itu. Tapi tetap bahwa kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa itu penting, karena kan itu adalah termasuk salah satu hak asasi dari mahasiswa untuk bisa belajar atau menempuh pendidikan dengan baik gitu.